Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam Pak Indra, saya Assalamualaikum. harap Anda mendengarkan tadi diskusi kita ya terkait mengenai hutang yang membengkak, kemudian untuk membangun sebuah infrastruktur. Mungkin Anda bisa ya sedikit memberikan statement ya terkait mengenai klaim keberhasilan Presiden Jokowi membangun infrastruktur termasuk 1.900 kilometer jalan tol di Indonesia begitu ya selama 2 periode. Ini tuh dinilai bukan sesuatu yang dalam tanda kutip istimewa ya dan justru malah menyimpan banyak sekali masalah karena ya mayoritas dibiayai pembangunannya ini melalui hutang dan berada di sentral Pulau Jawa saja ya. Dikatakan kemudian minim studi, kemudian juga belum bisa mendongkrak perekonomian secara merata. Nah, seperti apa pandangan Anda, Pak Indra? Ya, pertama Mbak Maria bahwa kita membangun tol ini bukan untuk gagah-gagahan ya Mbak. Jadi memang kita membangun tol sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau kita lihat kategori tol di metropolitan yang memang kita tahu di situ adalah epicentrum dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita justru kalau kita tidak bangun sekarang, metropolitan kita lumpuh ya, kota-kota besar kita juga menjadi sangat tidak produktif, sangat tidak efisien. Jadi kalau pemerintah memutuskan untuk membangun tol, saya kira itu memang satu upaya untuk membuat kota-kota ini tetap atraktif gitu ya, tetap lebih produktif, lebih efisien seperti itu. Dan yang paling penting adalah sebetulnya masyarakat itu punya pilihan gitu ya Mbak. Pilihan dengan berbagai moda transportasi. Karena kan kita menghadapi berbagai macam kebutuhan. Memang beragam untuk kota-kota kita. Nah kemudian kalau yang kedua case-nya untuk tol-tol yang sifatnya regional. Karena kalau tadi yang sifatnya perkotaan clear ya, kalau itu macet, Jakarta sampai deadlock, Surabaya, kemudian Semarang, Medan dan sebagainya, tidak terhubung dengan tol sampai ke pelabuhan-pelabuhan dari pusat-pusat pertumbuhan. Saya kira justru pemerintah keliru di situ untuk tidak buat sesuatu. Nah sekarang pertanyaannya kalau untuk tol-tol regional, saya kira keputusan Pak Presiden di sini untuk membangun tol, misalkan Trans Sumatera gitu ya, atau di Kalimantan, di sekitar IKN. Nah ini kan memang sesuai dengan prinsip, eh, kan ada dua prinsip ya, trade follow the ship dan ship follow the trade gitu. Nah kita memang Ya. siapkan dulu shipnya, kemudian trade-nya akan mengikuti begitu. Jadi kita supply dulu, kemudian demand-nya nanti kita harapkan berkembang seiring waktu gitu. Jadi sebetulnya PR kita ke depan adalah menghubungkan jalan-jalan tol ini dengan sistem produksi, dengan sistem Baik. jaringan jalan, Ya. dengan jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah ini kan yang belum. Kemudian kawasan-kawasan produktif, kawasan-kawawasan industri. Saya kira ini kan juga belum. Jadi ini kan memang PR ya kita sebut. Jadi kalau menurut saya yang diperlukan adalah mengisi ruang-ruang di koridor tol itu sehingga tol ini punya makna gitu Mbak. Jadi yang kita perlu lakukan ke depan adalah menghubungkan tadi atau tol Baik. ini backbone-nya sudah ada, Ya. feeder-feedernya ini Mbak dan sistem jaringannya itu. Saya kira di Baik. situ. Pak Indra, lanjutkan tadi statement Anda ya. Sebenarnya target pembangunan tol yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi dari 2 periode ini seperti apa sih? Kan masih banyak sebenarnya sejumlah tol kayak Sumatera, Kalimantan yang masih cukup banyak kritik di sana. Seperti apa, Pak Indra? Ya, sekali lagi kalau kita berbicara soal tol Trans Sumatera, Kalimantan ini kan memang bisa kita katakan lompatan ya untuk ke depan. Artinya Pak Presiden kan berbicara soal pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Dan memang kita katakan sekarang utilisasinya masih relatif terbatas gitu ya. Tapi kita bayangkan Mbak, ini kita lihat sekarang bagaimana di Jambi ya, jalan nasional kita itu sudah visi rasionya itu sudah sangat tinggi gitu, mendekati 1 bahkan lebih. Itu yang angkutan batu bara itu kan sudah membuat kemacetan yang luar biasa dan di situ karena belum ada tol atau belum ada jaringan alternatif. Mhm, mhm. Oke, baik. Pak Indra?
Oke, tampaknya kita terputus. Terima kasih Pak Indra sudah join di tengah kesibukan begitu ya. Saya ke Pak Pras. Pak Pras, seperti apa sebenarnya kalau kita bicara mengenai target begitu ya untuk APBN, PDB sampai dengan 2024 mendatang begitu ya untuk Indonesia ini akan seperti apa gambarannya Pak Pras, dan sekaligus juga konklusi bagaimana sebenarnya kita menghadapi utang ini begitu ya dengan peningkatan perkembangan infrastruktur yang juga cukup masif. Pak Pras, silakan. Baik, terima kasih Mbak Maria. Kami pertama berterima kasih mengapresiasi diskusi ini. Banyak masukan, kritik yang saya rasa akan sangat penting untuk terus diolah dan didengarkan, lalu dijadikan bagian dari formulasi kebijakan ke depannya. Apapun itu, dalam konteks kesinambungan, kita berharap kita bisa meletakkan dasar yang baik untuk pemerintahan selanjutnya. Maka pemerintahan Presiden Jokowi selama 3 tahun terakhir menghasilkan 3 undang-undang yang akan menjadi dasar bagi kebijakan ke depannya. Pertama, Undang-Undang 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini penting termasuk membuat kebijakan pajak lebih berkeadilan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang meletakkan dasar baru bagi hubungan fiskal pusat daerah yang lebih baik karena akan berbasiskan outcome. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan penguatan sektor keuangan. Sangat penting karena meletakkan dasar-dasar integrasi kebijakan fiskal moneter yang lebih selaras. Ini akan baik bagi pemerintahan ke depan siapapun itu. Nah, untuk RAPBN 2024 saat ini sedang berproses. Kemarin kita sampaikan KMPPKF 2024 di DPR dan akan diteruskan rapat Banggar. Kita berharap tahun depan kita bisa mencapai pertumbuhan pada level 5,3 sampai 5,7%, tentu dengan effort yang harus luar biasa. Lalu keseimbangan primer kita harapkan ada di level 0,03 sampai 0,43. Defisit kita diharapkan ada di level 2,16 sampai 2,64%. Dan pembiayaan itu ada di level 2,16 sampai 2,64%. Kita optimistik pendapatan negara akan tumbuh lebih baik dengan berbagai reform yang dilakukan, tentu juga seiring pulihnya ekonomi, dan manajemen utang terus kita lakukan secara prudent. Tadi disampaikan dengan rasio yang semakin menurun, dan kita melakukan front loading, menarik utang lebih awal untuk mendapatkan utang lebih cepat dengan biaya lebih murah, sehingga kita akan bisa mengamankan akhir tahun dengan lebih baik. Itu kira-kira beberapa kebijakan yang akan kita ambil dan sedang kita tempuh, dipastikan fiskal kita tetap terkelola dengan baik, Mbak Maria. Baik Pak Pras, terima kasih sudah juga join di diskusi kita. Pak Faisal, Pak Yayat juga konklusinya seperti apa Pak Faisal dari Anda dengan berbagai macam statement-statement yang sudah keluar hari ini? Ya, sebetulnya pemerintah itu menyadari ada sesuatu yang harus kita lakukan secara berbeda. Oleh karena itulah disusun satu naskah yang namanya dulu ya, waktu saya masih terlibat, transformasi ekonomi pasca COVID. Nah, kuncinya transformasi. Nah, jadi kan kita sedih dengan segala macam kemajuan yang ini kita akui. Kita sedih kok ekspor kita masih didominasi komoditas gitu kan. Kemudian kita sedih mengapa tidak tercipta lapangan kerja yang berkualitas. Ya. Tingkat pendidikan makin bagus, tapi tenaga kerja yang tercipta sektor informal cuman ojek-ojekan gitu yang jutaan itu kan. Kemudian kita sedih karena tadi dari PUPR, Bapak tolong menyadari bahwa ada kontradiksi nih. Dibangun jalan, berapapun jalan dibangun tidak akan mampu mengatasi kemacetan. Karena pertumbuhan sepeda motor dan mobil lebih cepat dari pertumbuhan jalan. Baik. Ya, oleh karena itu ngomong dong public transport. Iya enggak? Yes. Masa mobil-mobil aja difasilitasi. Dan pemerintah secara sadar beli mobil. Saya subsidi 70 juta. Baik. Kan udah membangun negeri itu nggak seperti ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Kita tangkap begitu ya dari Pak Faisal. Pak Yayat, singkat saja. Oke ya, menurut saya gini, hutang boleh, tapi bagaimana pemanfaatan dari hutang itu bisa mendorong produktivitas. Jadi jangan sampai tadi Bang Faisal bilang,
Justru ketika hutang makin besar, pertumbuhannya turun. Bagaimana meluruskan ini? Jadi kita tetap optimis bahwa hutang ini kalau dimanfaatkan secara optimal bisa mendorong tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, sekarang kita cari sisi mana dari biaya hutang ini bisa mendorong sektor-sektor yang bisa meningkatkan produktivitas. Dari jalan bisa menghasilkan apa? Dan bagaimana perencanaannya pada tingkat wilayah dan pada tingkat sektor mana yang kira-kira harus dipus. Jadi jangan sampai jalan-jalan sendiri, sektor yang ini jalan sendiri. Jadi hutang-hutang menumpuk, tidak ada pertumbuhan yang lebih signifikan di dalamnya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak. Sedikit Mas Maruf dengan semuanya dan kita the stay-nya sebagai CNBC Indonesia pastinya ya, melihat singkat saja seperti apa? Saya pikir cuma tetap dua ya. Pertama harus ada proses efisiensi untuk utang. Menurut saya kita terlalu boros ya untuk biaya utangnya. Jadi seharusnya itu bisa lebih rendah lah untuk beban cicilan, sehingga karena kita butuh itu biar berkesinambungan, karena kita akan tetap butuh hutang lagi ke depan kan untuk ekspansi, dan itu perlu menjadi PR mungkin dari capres ke depan ya, bahwa untuk sistem keuangan kita itu bagaimana caranya tidak terlalu tinggi biayanya, karena itu related antara pasar obligasi negara, kemudian juga di sektor finansial di swasta. Nah, itu harus ditekan. Itu ada caranya melalui dengan obligasi yang dengan biaya yang lebih murah lah kira-kira. Kemudian kedua, kegunaannya ketika kita sudah berhutang itu adalah pemerintah itu kan seharusnya pengeluarannya itu punya multiplier efek yang besar. Nah, itu yang menurut saya kurang di zaman Pak Jokowi gitu. Jadi multiplier efeknya itu kurang. Itu seharusnya lebih baik lagi ke depan menjadi catatan.